Inco, NCKL itu ada rencana ekspansi untuk meningkatkan volume. Cari yang itu, jangan cari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil Iya, nggak punya power untuk capex. baik. Iya, Singsan ini ada bikin joint venture sama beberapa perusahaan tambang nikel di Indonesia ya, termasuk tadi yang Betul, disebutin oleh Ko Bernard juga. betul. Jadi kalau kita tahu Singsan ini ada JV sama United Tractor, ada JV sama Harum juga, ya kan? Jadi kalau mau cari proxy Singsan ya bisa ke dua emiten Mm, tersebut. Tapi selain mm. Singsan sendiri juga kita bisa lihat NCKL, kita bisa lihat Inco, walaupun Inco juga belum masuk area demand ya. Inco mungkin area demand di 54 lah, kayak gitu. Baik. NCKL ini area demand nih, Mm-mm. Oke, seperti ini itu. pada komentar sama jadi teman-teman kita ini Instagram live-nya itu di akun Instagram resminya jaringan Radio KBR ya. Jadi saya di sini di hire sebagai host, Ko Bernard sebagai narasumbernya. Jadi memang yang punya akunnya yang ada di atas ya. Jadi kita IG live bukan di akun saya, bukan di akun Ko Bernard, IG live di akun KBR ya. Ini produser saya di atas. Oke. Baik, kok tadi ada yang nanya, kan dibilang kalau oil ini investment thesisnya Kobenat kan oil nih menarik kayak gitu kan. Nah, oil kan mother of all commodities juga nih. Kalau terkait dengan oil-oil yang lain, palm oil gimana kok? Ada efeknya Ya, nggak? jadi sebetulnya gini, CPO ini boleh dibilang komoditi paling kasihan ya. Heeh. Waktunya naik, komoditinya emitennya ditekan pemerintah gitu kan. Waktunya turun juga ikut ketekan gitu kan. Jadi sebetulnya CPO ini tuh cukup kasihan. Cuma CPO ini punya barang pengganti yaitu namanya soybean oil. Mm-mm. Jadi eh, alternatifnya CPO itu soybean oil. Nah, soybean oil sendiri itu harganya udah naik terus. Jadi seharusnya CPO ini juga ngikutin dan harga CPO itu saat ini too cheap to ignore. Kita mau melihat berbagai emiten top tiernya lah, LSIP lah, AALI lah, TAPG, DSNG ini semua ini cheap, considerably cheap di harga sekarang. Nah, masalahnya tinggal pemerintah ini mau support sampai sejauh mana. Karena selama Mm. ini yang menjegal pergerakan saham CPO itu cuma pemerintah. Nggak ada lagi gitu kan. Fundamental udah bagus 2022 itu harusnya CPO bisa backer. Dijegal sama masalah royalti. Ya udah kelar kayak gitu. Padahal daya ungkitnya CPO nih katanya tuh lebih kuat daripada coal. Jadi efeknya ke lapisan masyarakat tuh lebih rata katanya kalau CPO ini berhasil booming. Sayangnya Betul. kurang Karena booming ya. CPO betul, karena CPO ini kan ini ya padat karya ya. Kalau Mm-mm. coal mining kan masih padat modal ya. Nah, kalau Mm-mm. padat karya ini kan otomatis kan ya lebih berasa lah kenaikan income dari semua CPO related ini ke akar rumput kan pasti lebih kerasa. Terutama di area-area Sumatera itu kan pasti lebih merata tuh. Kalau coal kan kita ngerasainnya cuma di area Kalimantan ya, kayak Mm-mm. Betul. gitu. Untuk CPO sendiri tadi ada yang nanya view-nya Ko Bernard terkait dengan TAPega dan DSNG gimana tuh kok? Sebetulnya dua emiten ini kemarin itu udah bagus banget secara teknikal ya. Mm-mm. Yang DSNG-nya itu ada cup and handle, TAPG-nya itu juga ada kemungkinan inverted head and shoulder gitu kan. Dua-duanya ini ada potensi ke level 660 670, hampir sama lah potensi take profitnya di kisaran harga itu. Tapi hari ini kan semua kena gempa bumi kayak gitu ya. Tinggal kita lihat aja sebetulnya area demand-nya nggak jauh ya. Kayak TAPG itu harusnya 565, 560 itu menarik gitu kan. Untuk re-entry buat tadi yang udah kena stop loss. Di SNG itu juga sebetulnya di area-area sekarang juga masih oke kayak gitu. Oke, Jadi baik. ya ada potensi lah. Yang penting global marketnya mendukung dulu, mestakung dulu nih. Mm-mm.
Kayaknya ada gitu. yang nyangkut di BBRI. Sebenarnya kalau BRI mah bukan nyangkut, teman-teman ya. Beli aja Itu cuan terus. yang tertunda, Cuan yang bukan nyangkut. tertunda. Asal punya cash average down terus aja. Kalau BBRI mah bukan nyangkut ya. Jadi sampai nanya di Q&A banyak banget. Kalau BBRI bukan nyangkut ya, teman-teman. Itu Itu nabung cuan anggap yang aja. tertunda. Iya. Jadi kalau BRI itu simple sih. Memang banyak yang khawatir sejak 5.300-nya breakdown. Heeh. Tenang, 5.300 breakdown, area demandnya di 5.100. Jadi dia Mm-mm. itu pendek-pendek, area demandnya itu pendek-pendek. 5.100 break nanti 49, 49.50. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Itu area demandnya itu selapis demi selapisnya itu nggak jauh gitu. Dan ya memang kita harus akui Big Bang selama sebulan terakhir ini kan tertekan oleh kondisi ekonomi Indonesia sendiri ya. Kita tahu dengan suku bunga kita stay, capital outflow ini ada dan terjadi. Terutama yang ditarik dari mana? Dari Big Banks dulu gitu kan, yang kenaikannya dirasa udah cukup tinggi. Sayangnya yang ditarik itu kerasanya di BRI juga, padahal BRI ini yang naiknya cukup malu-malu gitu kan. Yang Mm-mm. BCA sama Mandiri oke lah gitu kan. Dan BNI yang duluan di sell off, yang duluan rebound. Nah, berkaca aja pada BNI. BNI 2-3 minggu lalu siapa yang menyangka BNI itu bisa tes 8.600 ke 10.000. Saya waktu itu ngajak semua orang beli 8.600, 8.800 juga nggak ada yang mau. Wah ini breakdown, ini BNI breakdown, breakdown, breakdown. Sekarang 10.000 gitu. Nah, kalau nggak ada tekanan jual, gimana kalian mau dapat barang murah gitu kan? Iya, sukanya kalau lagi ketinggian takut beli, pengen nawar, pas dikasih diskon kita takut. Nah, itu Manusiawi kalau sih. pas tinggi minta murah, pas dikasih murah takut untuk antri, pas rebound FOMO, dikejar, koreksi stres. Muter aja gitu. Baik, ini sampai kita bahas banking karena saya dibom pertanyaan katanya nyangkut. Baik, tadi ada beberapa yang nanya, oh ya kok, apakah kita, jadi menarik juga sih untuk tahu view-nya dari Koberat. Ini kan kita lagi ngomongin EBT, EBT kayak gitu. Apakah tadi ada yang nanya, lalu serta-merta call ini akan tergeser atau kita masih jauh dari situ? Tadi udah sempat disinggung sama Koberat kita. Boleh Ya, gali lagi nih kok. call ini nggak akan tergantikan, Mm-mm, at least sampai 15 tahun ke depan. mm-mm. Kalaupun EBT ini udah bisa supply PLN, seberapa besar sih EBT? Menurut saya sih bisa menggantikan 30% pun itu udah bagus ya. Itu dalam Mm-mm. waktu 10-15 tahun ke depan. Kalau kita ngomong 15-20 tahun ke depan, mungkin bisa menggantikan up to 50%. Ya bisa aja. Karena apa? EBT di Indonesia yang kalian andalkan itu apa? Angin, nggak ada angin di sini. Yang angin kalian ngomong angin sepoi-sepoi itu nggak bisa menghasilkan listrik. Yang bisa ada angin itu cuma ada di Nrekang di Sulawesi. Itu membuat listrik tenaga angin yang paling gedenya Indonesia di Nrekang. Cuma di sana. Geothermal. Geothermal ini terbatas. Nggak semua area bisa dimanfaatkan geothermal. Pemain geothermal ya PGO, BRPT, dan itu udah menguasai semua sumber geothermal yang ada di Indonesia. Seberapa gede, kalian udah lihat kan resource-nya PGO berapa, BRPT berapa, bisa seberapa gede, apakah bisa menggantikan semua? Menurut saya enggak. Terus kita mau ngomong apa? Solar panel. Solar panel, oke. Indonesia punya potensi matahari berlimpah. Masalahnya satu, matahari ini kan juga harus disimpan. Karena pagi kita keep, malam disalurkan. Gitu kan. Beda dengan panas bumi, beda dengan angin yang muter generator gitu kan. Kalau panas bumi ini harus simpan dalam baterai. Nah, teknologi penyimpanan baterai kita udah sufficient apa? Dan panel surya itu ada expired date. Semakin lama panel surya ini efisiensinya semakin turun. Dan untuk limbah-limbah panel surya ini mau di recycle seperti apa? Limbah-limbah baterai ini mau di recycle seperti apa? Itu harus pikirkan dulu. Hmm. Terus mau EBT apa lagi? Hydropower. Hydropower ada Kin, ada Arco. Kin mainnya hydropower gede, Arco mikrohidro. Hmm. Ini kita harus punya bendungan. Kalau kita nggak punya hydropower yang alami dari air terjun atau apa, kita harus bikin bendungan. Itu capital intensif. Itu bikin bendungan paling nggak 3 sampai 5 tahun gitu kan.
seberapa gede, nggak akan bisa menggantikan PLTU seluruhnya, kayak gitu. Terus kita Mm-mm. ngomong apa? Energi dari pasang surut air laut, nggak ada di Indonesia, kayak gitu. Jadi ya terbatas gitu. Sebenarnya EBT itu mau digembar-gemborkan seperti apa untuk menggantikan coal bisa sebagian, tapi untuk seluruhnya jauh lah, Oke, baik kalau jauh. kayak gitu. Masih belum ya, masih butuh waktu cukup panjang untuk sampai bisa ke skala listrik yang disuplai oleh batu bara seperti itu. Baik, Benar, kita benar. tinggal 2 menit lagi. Saya akan lanjutkan. Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit sih, tapi ini minta view saham batu bara dari Ko Bernat untuk Doit Bumi BRMS. Oke, pertama BRMS itu bukan saham batu bara. Tuh, BRMS itu saham emas. tuh. Jadi kalau kalian ngomong BRMS ini saham batu bara, kalian beli BRMS karena ngomong BRMS saham batu bara, jual besok ya. Itu kalian berarti beli nggak tahu saham yang kalian beli itu. Jadi buang aja udah, kalian nggak usah invest saham tuh. Masa Emas BRMS ya, ngomong batu bara? guys. Iya, Oke, jadi kalau oke, oke. kalian masih merasa BRMS itu batu bara, jual aja. Meskipun Jadi BRMS itu nggak saudara bumi relate. tapi beda ya, guys. Nah, kalau masalah Doit ini saya udah ikutin sejak dia turnaround dari awal. Mm-mm. Jadi sejak harganya dibawa ke 250 sampai rebound sampai sekarang ini saya udah ngikutin terus. Turnaroundnya positif, dia dari kontraktor batu bara menjadi owner tambang batu bara. Dan dia juga punya tambang koper ya, tambang koper tembaga. Jadi dia akan jadi holding tambang ke depannya. Untuk price action sekarang cukup bagus. Untuk kemungkinan harga, dia akan ngetes di harga 460 sebelum dia mungkin nanti akan mencoba tutup gap di 545. Jadi potensinya masih ada, uptrend masih kejaga, volume masih bagus. Kalau untuk Bumi Resources sendiri, kita tahu story-nya udah turn out, masalah dia punya convertible bond udah selesai, masalah Mm-mm. private placement-nya Salim juga udah selesai. Yang berikutnya tinggal bagaimana caranya dia improving laporan keuangan. Udah itu aja. Karena ujung-ujungnya saham batu bara itu kan masalah valuasi laporan keuangannya bagaimana, murah apa enggak, udah gitu aja. Oke. ADMR tadi kita udah bahas di depan, nanti tinggal dilihat ya. Oke. Wah, jadi banyak nih nanya saham Bakri semua jadi ajak nanya Dewa juga. Itu katanya nggak ada tuh untuk Salim masuk ke Dewa dibantah itu ya Pak, yang kok yang dari Dewa Dharma Henwa. Loh, semua pasti dibantah lah kalau belum salaman. Nanti kalau udah Oh, salaman ya harganya udah nggak segini gitu kan. ah, jadi ini masih bisa buy on rumor apa gitu? Kembali ke iman dan kepercayaan masing-masing. Cuma saya punya view simple. Kalau Salim udah masuk di tambangnya, salah satu cost center dari tambang itu kontraktor. Nah, kalau kontraktornya masih nggak dikuasai, padahal kontraktor ini nilainya cuma 1T, nanggung amat dia injek 20T ke tambangnya. Tinggal 1T aja nggak dimakan. Nah, Padahal 1T ini berpotensi menjadi cost center gitu kan. nah, Kita logika aja, kita nggak main rumor kok. oke. Saya nggak pernah main rumor, saya main logika. Nah, kalau kalian jadi Salim udah private placement 20T untuk beli 50% saham Bumi, kira-kira kalau ada satu potensi cost center dari barang yang nilainya cuma 1T, kalian biarin nggak itu jadi cost center? Atau kalian lebih milih untuk mengontrol cost center itu juga? Oke, untuk refleksi. Iya, jadi saya nggak suka main rumor, saya sukanya main logik aja. Oke, silakan teman-teman ditimbang-timbang ya tadi yang nanya. Oke, kita kayaknya udah pertanyaan masih banyak tapi waktunya habis seperti biasa. Buat yang nanya disimpan apa enggak nanti disimpan dalam di akunnya KBR Prime dan juga di podcast Uang Bicara. Wow, masih banyak yang nanya saham-saham pelayaran segala macam. Oke, nanti buat Kobernat IG Live selanjutnya Kobernat lumayan banyak jadwal IG Live-nya tinggal dinantiin ya teman-teman. Saya sih kalau mau nanya terus. Soalnya emang daging banget ya tadi jawaban-jawaban dari Kobernat.